Shalom, bagaimana kabarnya kita sekalian? Kiranya kita berada dalam kondisi yang baik. Dan pada saat ini kita akan kembali belajar tentang bagaimana Amsal memberikan sebuah pembelajaran kepada kita di dalam perjalanan kehidupan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami akan kembali belajar akan firman-Mu. Berkati kami untuk juga bisa mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jangan menunda sebuah kebaikan. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya. Padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah besok akan kuberi. Sedangkan yang diminta ada padamu. Terdapat dalam Amsal 3 ayat 27 sampai 28. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pernahkah diri kita menunda sebuah pekerjaan atau tugas? Kalau pertanyaan itu ditanyakan kepada diri saya sendiri pernah melakukannya. Teringat dulu ketika bersekolah, bila pekerjaan rumah belum selesai, maka pagi-pagi datang ke sekolah untuk mengerjakannya bersama-sama dengan teman-teman. Bahasa halusnya itu nyonteknya berjamaah. Bila sebuah pekerjaan atau tugas kita tunda hingga keteteran pada saat melakukannya, maka bisa jadi kita akan mendapatkan konsekuensi dari hal tersebut. Ketika kita menunda pekerjaan, tentu atau bisa jadi diri kita menerima akibatnya dari kita menunda pekerjaan tersebut. Lantas, bagaimana bila yang ditunda adalah tentang kebaikan? Menjawab pertanyaan ini, rasanya tidak ada konsekuensi atau dampak yang kita rasakan ketika kita tidak melakukannya. Ketika kita menunda melakukan kebaikan bagi orang lain, kita tidak mendapat hukuman, kita tidak mendapat kerugian, kehidupan kita akan berjalan seperti biasanya. Tetapi, bagaimana dengan pribadi yang membutuhkan bantuan kita? Dampak penundaan kita nyatanya sangat berpengaruh kepada orang lain. Sebagai contoh, saat diri kita melihat seseorang yang mengalami musibah di jalan. Pernah satu kali setelah saya mengantar pacar saya bekerja, dalam perjalanan pulang, saya melihat seorang bapak terjebur dengan motornya di sebuah got yang cukup besar, cukup lebar got tersebut. Melihat kejadian tersebut, saya tetap melanjutkan perjalanan saya. Dan dalam perjalanan tersebut, saya kehilangan kairos, saat yang tepat atau yang benar untuk menolong bapak tersebut. Sebuah kesempatan yang tidak bisa saya ulang kembali. Saya berpikir bahwa, pasti ada orang lain yang akan menolongnya. Akan tetapi, pikiran tentang orang tersebut masih berkecamuk sampai saya memutuskan untuk berputar arah, dan ternyata ketika saya bertemu dengan bapak tersebut, sudah ada seseorang yang menolongnya. Kronos, waktu yang terus berjalan dalam kehidupan kita tetap berlangsung, tetapi kairos, waktu khusus untuk menolong orang, terlewat. Apakah kita sekalian, jemaat yang dikasihi Tuhan, pernah mempunyai pengalaman seperti yang saya punyai, dengan konteks yang berbeda dan waktu yang berbeda tentunya. Dari pengalaman ini, saya mendapatkan sebuah pembelajaran, dan ini pembelajaran tentu untuk kita sekalian. Jangan menunda dalam memberikan sebuah kebaikan. Kitab Amsal memberikan kepada kita gambaran akan kebaikan yang perlu kita laksanakan secepatnya. Bila kita bisa melakukan, lakukanlah. Akan tetapi, dalam memberikan kebaikan pun, kita diajak
oleh penulis kitab Amsal untuk dapat bijaksana di dalam memberikannya. Karena apa? Karena pada saat ini banyak orang-orang yang memanfaatkan kebaikan orang lain. Kita bisa mencarinya di mesin pencarian, contohnya Google, pengemis yang mempunyai harta berlimpah, dan wow, banyak. Jemaat yang dikasihi Tuhan, berbuatlah kebaikan dengan tidak menundanya. Bahkan saat diri kita memberikan maaf kepada seseorang, itu pun merupakan kebaikan. Berhikmatlah dalam memberikan kebaikan kepada seseorang, karena kita pun bisa dalam posisi sebagai pribadi yang menerima kebaikan orang lain. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kiranya Tuhan kuatkan kami untuk dapat menyebarkan kebaikan, untuk dapat memberikan kebaikan kepada sesama kami. Biarlah kami tidak menjadi seseorang yang menunda kebaikan dan melewatkan untuk diri kami memberikan kepada pribadi lain. Dan bukakanlah hati kami untuk kami juga bisa menerima pertolongan ketika kami membutuhkannya, Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap bersyukur di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.